tempat inilah 14 abad yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan wukuf. Di tempat inilah pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbatul wada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'da, faya duyufar rahman, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullah wa'malus salihat wajtanibul munkarat wazkurullaha fi ayyamin ma'lumat washkuru wa kasirul tadbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Qala Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Hadirin wal hadiratul kiram, duyufur rahman yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita sanjungkan kepada Allah. Subhanallah, maha suci Allah kita lisankan hanya untuk Allah. La ilaha illallah, kita kukuhkan hanya untuk Allah. Allahu akbar, Allah maha besar, kita syiarkan di alam semesta ini. Mengapa dan kenapa kita dianjurkan untuk berzikir dengan kalimat zikir tersebut? Karena Dia, Allah, telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Kaum muslimin wal muslimat jamaah haji rahimakumullah, saat ini kita sedang merasakan nikmat Allah yang paling tinggi, karena kita ditakdirkan mampu berada di Padang Arafah, sentra ibadah haji kaum muslimin muslimat di seluruh dunia. Di tempat inilah 14 abad yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan wukuf. Di tempat inilah pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbatul wada, khutbah perpisahan. Karena setelah selesai melaksanakan ibadah haji, beberapa bulan kemudian beliau wafat, meninggalkan kita semua, meninggalkan para sahabat waktu itu. Ruh beliau keluar menuju dan menghadap Allah Rabbul Alamin. Mari kita sadari dan kita tingkatkan rasa syukur kepada Allah bahwa tidak semua orang muslim memiliki kesempatan untuk hadir di sini menunaikan ibadah haji. Kami yakin hanya dengan rahmat Allah kita bisa hadir di sini. Kita melihat banyak kaum muslimin yang diberi kemampuan memiliki harta yang melimpah, fisik mumpuni, mereka keliling dunia, namun mereka tidak diberikan hidayah untuk pergi ke tempat ini. Bahkan banyak saudara-saudara kita yang sering membanggakan bahwa dirinya sering melanglang buana, pergi ke tempat-tempat rekreasi. Namun apabila kita tanya kapan melaksanakan umroh atau haji, mereka menjawab kapan-kapan saja. Hadirin wal hadirat sekalian,
padahal mereka sebenarnya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi radhiyallahu an, "Malam tahbishu hajatun zahiratun aw maradun habisun aw sultanun jairun walam yahujja falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan." Barang siapa tidak menghalanginya hajat yang nyata atau sakit yang bisa mencegah atau karena pemimpin yang zalim, lalu ia tidak berhaji, maka silakan ia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Hadis riwayat Baihaqi. Kita hadir di tempat yang dimuliakan ini, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan bahwa padang Arafah ini adalah miniatur padang mahsyar kelak nanti di akhirat. Yakinlah bahwa hanya karena rahmat Allah yang telah dilimpahkan kepada kita, saat ini kita mampu hadir melaksanakan ibadah haji. Semoga kita termasuk yang dikategorikan Allah dalam hadits qudsi dari Imam Tirmizi. Qala sallallahu alaihi wasallam, yaqulu azza wa jalla, inna abadan sahahtu lahu jismahu wa wassa'atu alaihi fil ma'ishati famadu alaihi khamsatu a'wamin la yafidu ilayya la mahrum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, sungguh seorang hamba itu aku sehatkan jasmaninya dan aku lapangkan rezekinya, kemudian melampaui 5 tahun tidak haji atau umrah kepadaku, pastilah itu orang yang terhalang rahmat. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban. Duyufur Rahman, jamaah haji rahimakumullah, kita berharap mudah-mudahan wukuf dan ibadah-ibadah kita lainnya di tanah suci ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk menyempurnakan momentum mulia ini, mari kita lisankan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok manusia mulia yang telah membimbing kita ke jalan ridha-Nya. Jangankan kita sebagai hamba Allah yang awam dan serba lemah ini, Allah saja bersama malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada saat wukuf ini, saya selaku khatib mengajar kepada kita semua untuk bermuhasabah. Kehadiran kita di tempat ini berasal dari daerah dan tempat yang berbeda-beda. Kita semua disatukan oleh Allah dalam keragaman budaya dan adat istiadat. Kita disatukan oleh Allah dari etnis yang berbeda. Bahkan kita disatukan oleh Allah dari status sosial yang berbeda. Di sini kita bersatu tanpa memandang ras, warna kulit dan antar golongan. Semua kita di sini menyandang predikat yang sama, yakni hamba Allah. Kita tidak mempunyai gelar duniawi, akan tetapi gelar sebagai hamba Allah yang dhaif, yang senantiasa berharap dan meminta kepada Sang Mahadiraja penguasa alam semesta. Dialah Allah yang telah mengaruniai kita rezeki sehingga kita berkumpul di tempat ini. Hadirkanlah hati, jiwa dan fuad kita hari ini, suasana kekhusukan dan ketawaduan untuk berusaha bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian rahmat Allah akan dicurahkan kepada kita, dan dengan wasilah rahmat ini pula ampunan dan surganya akan kita raih. Fabima rahmatin minallahi lintalahum wala kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Al-Quran Surah Ali Imran 159. Duyufur Rahman, jamaah haji rahimakumullah,
kita disadarkan oleh Allah tentang perilaku kita yang mungkin saja kita telah berlaku kasar terhadap suami, istri, dan anak-anak kita. Kita telah disadarkan oleh Allah melalui ayat ini agar kita lebih mengedepankan perilaku yang baik, perangai terpuji, dan senantiasa menjaga sopan santun. Kita disadarkan melalui ayat ini agar hati kita menjadi perasa, melahirkan sifat empati, dan menumbuhkan sikap simpati terhadap sesama kita yang masih membutuhkan uluran tangan kita. Jangan sampai terjadi alih-alih akan dan menginginkan sesuatu yang diharapkan, justru sikap negatif dan sifat tak terpuji yang kita tampilkan mengakibatkan semakin jauhnya kita dengan sesama yang ada di sekitar kita. Tebarkan gimik muka dan aura wajah kita yang menyejukkan dan menenteramkan. Berdiskusilah untuk mencairkan suasana yang jumud dan perasaan hati yang keras menjadi cair dan penuh kesahajaan. Jamaah haji rahimakumullah, hindarilah sifat keakuan, enyahkanlah sifat egosentris yang sering menjadi cerminan tindakan dan perilaku kita. Dengan cara menyelami nilai-nilai keagungan zikir yang saat ini sering kita lantunkan, ambillah makna filosofis dari pakaian yang sedang kita sandang hari ini. Hanya selembar kain yang disarungkan dan hanya selembar kain untuk jadikan selendang. Inilah pakaian ihram, inilah pakaian kebesaran kita, dan inilah pakaian yang akan kita sandangkan pada saat kita mati. Kita tidak sedang mengenakan pakaian yang sangat baik dengan dasar kain yang super mahal dan mode terbaru. Perhiasan yang sering kita pamerkan di depan orang lain tidak akan dibawa mati. Semua ditinggalkan. Istri yang cantik, suami kita yang tampan gagah berwibawa, anak-anak kita yang menyenangkan hati, manakala kita tatap, itu pun akan kita tinggalkan. Hanya amal perbuatanlah yang akan setia mengawani kita. Jamaah haji rahimakumullah, mari kita bercermin pada suplik kisah agar kita sadar bahwa kita saat ini sedang diberikan pelajaran oleh seorang anak dan ayahnya tentang makna pengorbanan kepada Allah dalam segala hal pada kehidupan ini. Itulah Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail alaihissalam. Mari kita teladani, jadikan uswah bagi kita semua, baik dari sisi ucap, sikap, dan perilaku mereka berdua. Wahai generasi Ismail masa kini, kalian suatu saat akan menjadi orang tua. Jadilah Ibrahim masa yang akan datang. Jadilah kalian Ismail yang memiliki pikiran cerdas dan berkualitas, hati tulus dan ikhlas, ucapannya lugas dan pantas. Perhatikan ucapan Ismail saat ayahnya mengayunkan pisau untuk memotong leher Ismail. Ismail berkata, "Wahai ayah, ikatlah kaki dan tangan saya kuat-kuat, agar gelepar tubuh saya tidak membuat ayah bimbang." Telungkupkanlah tubuh saya sehingga muka menghadap ke tanah, supaya ayah tidak sedih melihat wajah saya. Tutuplah wajah saya dengan kain hitam, agar saya tidak melihat ayah bersedih karena ditinggalkan saya pergi menghadap Allah. Ayah, jagalah darahku, jangan sampai memercikan pakaian ayah, karena bisa menyebabkan perasaan iba, sehingga akan mengurangi pahala. Dan asalah pisau itu tajam-tajam ayah.
agar penyembelihan berjalan lancar. Wahai ayah, baju saya yang berlumur darah nanti, bawalah tulang dan serahkan kepada ibu. Ayah, sampaikanlah salamku kepada ibu. Semoga beliau bersabar menerima ujian ini. Menyaksikan tragedi penyembelihan yang tidak ada bandingannya dalam sejarah hidup manusia, menyebabkan malaikat Jibril kagum. Jibril berkomentar, menyaksikan anak dan ayah yang sedang diselimuti rasa cinta kepada Allah. Telah mengalahkan segala-galanya. Terdengar ucapan Jibril, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menyambung ucapan Jibril, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, pengorbanan yang tak sia-sia dan ketulusan yang luar biasa dua hamba Allah diganti dengan seekor kambing yang gemuk. Semoga ketulus ikhlasan hamba Allah yang sedang melaksanakan ibadah haji dan yang melaksanakan ibadah kurban diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'da, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim, wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalami ala nabiyyihil karim, faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim
wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Allah, ya Rabbi, Zat yang Maha Suci, kami hadir di tempat ini dengan mengharap kepadamu, berkahilah umur kami yang telah lalu dan rahmatilah umur kami yang masih tersisa. Kami bersimpuh memohon ridho dan ampunanmu agar kami menjalani kehidupan yang masih tersisa ini senantiasa mau dan mampu mendekatkan diri kepadamu dengan berbagai amal ibadah kepadamu. Ya Allah, ya Azizul Jabbar, anugerahkan kasih sayangmu pada kami yang senantiasa mengharapkan cintamu. Peliharalah kami semua dengan genggaman kasih sayangmu yang tak pernah hilang. Sempurnakanlah keimanan dan ketakwaan kami untuk tetap beribadah kepadamu. Ampunilah dosa-dosa kami, orang tua kami, dan guru-guru kami yang telah mendidik kami. Terimalah segala amal ibadah kami. Ya Allah, ya Ahadus Somad, karuniakanlah kepada kami haji yang mabrur, sa'i yang penuh syukur, dosa yang terampun dan usaha yang makmur. Ya Allah, yang mengetahui apa yang terkandung dalam diri sanubari, tunjukkanlah cahaya iman yang suci dan keluarkan kami dari kegelapan hati. Ya Allah, ya Ghaffarur Rahim, kami mohon keselamatan dalam meniti kehidupan di dunia yang fana ini. Selamat dalam perjalanan menuju ridha Allah dan surga Allah yang penuh kedamaian. Wahai Allah yang berhak atas segala sesuatu, kami berlindung kepadamu dari siksa api neraka, dan kami berlindung dari siksa kubur, dan kami berlindung kepadamu dari fitnah hidup dan kehidupan, serta berlindung kepadamu dari fitnah kematian dan fitnah kejahatan Dajjal. Rengkuhlah kami dalam dekapan kasih sayangmu, tolonglah kami dalam kemarhamaman untuk cinta. Amin ya rabbal alamin. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa' annal bala'a wal ghala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar wal bagh was suyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina haza khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa rizqan wasi'a wa qalban khashi'a wa lisanan zakira wa halalan tayyiba wa taubatan nasuha. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa zamban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fi sudur, akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal azima yazkurkum wa la zikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks sudah nonton video AR Lentera. Jangan lupa dukung kami dengan klik subscribe and share.